Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki segala bentuk nikmatnya kemudian melimpahkannya kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kenikmatan ya, berupa kesehatan, kemudian kekuatan, dan juga diberi kenikmatan untuk menghadiri majelis ilmu dengan segala kekurangannya. Alhamdulillah ya. Saat ini atau malam hari ini mungkin ya, tadi sempat ada beberapa kendala terkait kajian hingga mungkin saat ini hampir atau waktunya sedikit terkuras karena kita harus berpindah tempat dan lain sebagainya. Tapi intinya tetap alhamdulillah kita masih bisa diberi kemudahan untuk mengkaji ilmu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, panutan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kiamat kelak. Para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam perlindungannya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang adab dan akhlak penuntut ilmu. Ya. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Yang kita bahas dari buku karangan Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya. Yang ini merupakan hasil karya beliau yang paling banyak diminati oleh para penuntut ilmu. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke dalam bab yang kedua. Bab yang kedua. Di mana bab yang kedua ini menjelaskan tentang adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i atau ilmu syariat. Ya, adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Beliau menukilkan di sini ya, adab yang pertama. Adab seorang muslim yang pertama. Ya. Kurang lebih ada beberapa adab ya. Lebih mungkin dari 9 lebih atau 10 lebih lah adab utama seorang muslim yang beliau tulis di bab 2 ini. Ya. Namun untuk adab yang pertama yaitu yang pertama mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, ya. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dan para ulama zaman dulu atau kaum-kaum salaf ya, mereka memegang teguh dengan salah satu adab ini, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka paham bahwasanya menuntut ilmu tanpa keikhlasan ya ujung-ujungnya adalah kecelakaan. Ujung-ujungnya bencana. Ujung-ujungnya menimbulkan kebinasaan bagi penuntut ilmu tersebut. Oke. Baik, di sini dilangkah bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu. Ya. Dan seorang harus menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i dengan syaratnya
wajib ya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya seorang muslim tatkala ia menuntut ilmu itu hukumnya wajib mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pandangan orang lain atau biar dilihat, wih si fulan berilmu, atau si B, oh anak pondok, masya Allah, ilmunya luar biasa, ya. Jangan sampai seorang santri atau seorang penuntut ilmu memiliki hal tersebut atau pingin dipuji orang lain karena dia berilmu. Ya. Kemudian meskipun yang namanya ikhlas itu ya adalah salah satu syarat wajib bagi semua ibadah. Yang namanya ibadah itu memiliki dua syarat khusus. Ya. Ibadah itu memiliki dua syarat khusus. Yang pertama apa? Ikhlas. Hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mutabaah atau mengikuti tuntunan, mengikuti perintah, mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara umum ibadah itu ya memiliki dua syarat. Yang pertama ikhlas, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para ulama mengatakan tentang wajibnya ikhlas. Kenapa? Karena sebagian manusia menganggap remeh dan lalai tentang keikhlasan ini. Apalagi orang-orang yang baru belajar menuntut ilmu dan orang-orang seperti mereka. Ya. Kenapa kok ikhlas ini penting bahkan dinilai wajib ya? Karena banyak orang yang baru menuntut ilmu itu nggak ikhlas. Ya. Menuntut ilmu nggak karena Allah. Tatkala menuntut ilmu nggak karena Allah, mereka nggak akan beranggapan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Padahal menuntut ilmu itu ibadah. Maka seorang yang mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah, mereka akan bersungguh-sungguh untuk ikhlas. Sampai sini paham? Orang yang tahu dan paham bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah, mereka akan sungguh-sungguh dan ikhlas. Ya. Orang yang tahu, memahami kalau menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka mereka akan benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena ibadah memiliki dua syarat, yaitu ikhlas kemudian mutabaah atau mengikuti contoh. Sekarang tak tanya, menuntut ilmu itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ya dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mengais ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surganya. Berarti jelas kalau misalkan orang yang ingin masuk surga berarti harus menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah jalan pintas seseorang muslim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan bahwasanya man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Ya. Atau kama qala. Orang yang menginginkan dunia seisinya ya, baik itu harta ataupun
jabatan dan lain sebagainya, maka dia wajib memiliki ilmu. Dan sebaliknya, orang yang ingin akhirat juga wajib memiliki ilmu. Ya, orang yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilm, maka dia wajib memiliki ilmu. Dan juga orang yang ingin memiliki akhirat atau memiliki akhir yang baik, memiliki surga maksudnya, maka ia juga harus memiliki ilmu. Ya. Jadi segala sesuatu itu nggak akan tercapai tanpa memiliki ilmu. Gimana seseorang mau sukses kalau dia belajar bahasa Indonesia saja dia nggak bisa. Berkomunikasi dengan orang lain pakai bahasa Indonesia saja dia nggak bisa. Ya. Bagaimana dalam bisnis misalkan, ya, dalam menjaga toko misalkan, yang paling kecil aja, toko sembako, atau mungkin toko alat tulis. Gimana dia mau sukses kalau dia hitung-hitungan aja nggak bisa? Ya. Orang ini beli pulpen harganya 2.000, uangnya 5.000. Kemudian dia nggak paham dengan ilmu matematika, mungkin dia akan mengembalikan kepada pembelinya 4.000 rupiah. Atau mungkin bahkan sebaliknya, harganya berapa? 2.000. Kemudian tatkala pembeli tersebut memberikan uang 10.000, cuma diberi kembalian 5.000. Bisa jadi, kenapa? Karena nggak memiliki ilmu tentang matematika, nggak memiliki ilmu tentang dunia. Ya, maka sungguh benar kata Imam Syafi'i, ya, barang siapa yang ingin dunia, maka dia juga harus berilmu tentang dunia. Contoh lagi, dalam hal apa? Contohnya apa? Coba sebutkan contoh, salah satu contoh untuk dunia, kehidupan dunia. Apa? Bekerja, jadi apa? Oke, bagus. Ya. Contoh yang paling sepele dan paling simpel, ya, bekerja menjadi kuli bangunan misalkan. Ya. Kuli bangunan yang nggak memiliki ilmu, ya, dia nggak akan efektif kerjanya. Yang harusnya diangkut misalkan batu bata, yang harusnya bisa diangkut pakai sorong atau pakai argo, seret dapat banyak. Kalau dia nggak memiliki ilmu, dia akan membawa dengan tangannya. Itu ilmu namanya. Ya. Tapi kalau dia memiliki ilmu, cerdas, saya kalau bawa bata dengan tangan, paling maksimal cuma bisa 10. Tapi kalau pakai argo mungkin bisa 20, bisa 30 dan seterusnya. Itu namanya berilmu. Hal sepele seperti itu pun itu butuh ilmu. Ya, sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Kemudian, waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, barang siapa ya yang ingin akhirat, ingin surga maksudnya, ya, maka dia wajib memiliki ilmunya. Caranya gimana sih agar saya dapat akhirat? Caranya gimana? Belajar, menuntut ilmu agama. Lawang apa namanya? Dunia saja yang sepele seperti itu misalkan, ya, mengangkat bata sebagai seorang kuli, itu pun ada ilmunya. Apalagi hal yang agung berupa agama Islam. Hal yang paling agung berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas dan pasti ada ilmunya. Ya. Sampai sini paham? Paham? Oke. Kita lanjutkan. Kemudian beliau juga menyampaikan, ya, penulis, dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Dan yang paling terkenal
dari Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Sudah hafal semua kan? Sebagian besar sudah hafal kan? Hafal? Hafal? Coba satu orang dibaca surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayo. Satu orang mewakili. Ayo angkat tangan terus mewakili. Ayo dibaca, Habib. Oke, jazakallahu khairan. Coba sekarang Aslam dibaca artinya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Oke, jazakallahu khairan ya. Jadi seperti itu. Allah itu memerintahkan kita hanya untuk beribadah. Dengan apa? Dengan ikhlas. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, beliau juga menuliskan di sini, menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Ta'ala ya. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah yang agung, maka kita juga harus ikhlas dalam menjalaninya ya, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda ya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Sudah tahu semua kan hadisnya? Sudah ma'ruf semua kan hadisnya? Sudah paham? Ada yang tahu ma'ruf itu apa? Tatkala seorang mengatakan sudah ma'rufkan hadisnya, maka yang dimaksud adalah ma'ruf di sini dimaksudkan adalah sudah diketahui kan hadisnya? Sudah diketahui kan? Sudah paham kan? Ya. Apa artinya? Hah? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya, sesungguhnya segala amalan itu tergantung dari niatnya. Dan di hadisnya juga dijelaskan bahwasanya barang siapa yang pingin, yang hijrahnya itu untuk dunia, maka dia dapat hanya dunia. Ya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Tatkala seorang menuntut ilmu itu niatnya agar dia mendapatkan pangkat. Saya belajar matematika agar menjadi guru matematika. Nah, dapat? Dapat? Ya dapat, karena niatnya untuk menjadi guru matematika. Saya belajar bahasa Indonesia agar kelak menjadi guru bahasa Indonesia. Dapat? Dapat, karena memang niatnya seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda ya. Bahkan di sini beliau menuliskan, menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala termasuk dosa besar, kata penulis ya. Karena penyebab tercegah dari aroma surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang pedih bagi orang yang meniatkan bukan karena Allah. Penulis mengatakan bahwasanya menuntut ilmu bukan karena Allah, bukan karena ikhlas karena Allah, itu termasuk dosa besar. Karena itu termasuk penyebab orang itu tercegah dari mencium aroma surga.
Orang yang enggak menuntut ilmu dengan ikhlas, ya, maka ia enggak akan mencium bau surga. Ya. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mengharapkan ridha Allah, yang mengharapkan wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Intinya, kalau orang nggak meniatkan mencari ilmu itu karena Allah, ya, nggak meniatkan ikhlas karena Allah, maka dia nggak akan mencium aroma surga. Mencium saja enggak, apalagi masuk, gitu kan? Mencium saja enggak, apalagi masuk. Padahal dalam riwayat lain disebutkan, ya, riwayat dari Ibnu Majah nomor 2044, dalam kutipan hadisnya, cuplikannya, bahwasanya bau surga itu dapat dicium dari 40 tahun perjalanan. Bau surga itu dapat tercium dari 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2044. Ya. Kalau misalkan seorang itu nggak dapat mencium bau surga, maka jauh banget. Lawang perjalanan 40 tahun saja dapat kecium kok. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya nggak akan mencium bau surga. Ya. Dan juga menurut salah seorang ulama, ya, yaitu pengertian ikhlas. Pengertian ikhlas menurut Al-Imam Ahmad, salah satu ulama mazhab yang paling terkenal. Apa kata beliau? Tatkala seorang menuntut ilmu dengan niat, atau gini aja lah bahasanya, ya, ikhlas adalah saat seorang menuntut ilmu dengan niat mengangkat kebodohan dari dirinya. Perhatikan, ya, jangan hiraukan yang lain tatkala ada orang yang ngomong di depan. Itu adalah ada penuntut ilmu. Paham? Oke. Kata Imam Ahmad bahwasanya ikhlas adalah tatkala seorang menuntut ilmu dengan niat tulis, jangan cuma didengar. Ya, kalau ilmu nggak ditulis hilang nanti. Ya. Ikhlas itu menurut Imam Ahmad adalah saat seorang menuntut ilmu dengan niat mengangkat kebodohan dari dirinya, ya, maka ulangi, saat seseorang menuntut ilmu dengan niat mengangkat kebodohan atau kejahilan atau ketidaktahuan dari dirinya dan orang lain,
Itulah makna ikhlas menurut Imam Ahmad. Ya. Jadi ikhlas menurut Imam Ahmad itu adalah saat engkau menuntut ilmu, kemudian niatmu itu untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, kemudian orang lain, maka itulah yang dinamakan ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu kata Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Baik. Jadi mungkin sampai situ dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan untuk malam hari ini. Sebenarnya masih banyak ya poin tentang ikhlas, namun karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga juga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari dan pastinya diamalkan. Karena salah satu zakatnya ilmu adalah diamalkan. Ya, zakatnya ilmu adalah diamalkan. Jadi kewajiban orang yang memiliki ilmu itu diamalkan. Dan orang nggak akan ikhlas, kata Imam Ahmad ya, orang nggak akan ikhlas kalau nggak meniatkan mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Maksudnya apa? Didakwahkan. Ya. Minimal kita mendengar ilmu kecil, kayak kemarin misalkan, bahwasanya Rasulullah itu kalau masuk kamar mandi beliau melepas cincinnya, hal sekecil itu. Ya. Kemudian kita sampaikan kepada orang yang memiliki cincin, misalkan kita melihat suatu ketika misalkan ada orang yang mau masuk kamar mandi kok dia pakai cincin, Pak, sebentar. Barangkali itu saudaranya, Dek atau Mas atau gini, atau bibi atau bule dan lain sebagainya. Kemudian kita sampaikan, ya, tolong cincinnya dilepas dulu karena saya pernah mendengar Rasulullah itu katanya melepas cincinnya saat mau masuk kamar mandi. Ya, dengan bahasa yang halus atau mungkin dengan bahasa kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi diamalkan ilmunya. Minimal dengan orang-orang terdekat kita atau minimal teman kita lah, kalau misalkan mereka lupa dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya. Dan terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.